Oke, kita lanjut, Nak. Nah, tadi sebelumnya kita udah belajar nih sifat-sifat eksponen. Sekarang kita akan masuk ke materi pokok untuk bab ini, yaitu bab yang tentang grafik ya, tentang grafik fungsi eksponen, Nak. Nah, jadi harus tahu dulu nih sebelumnya nih, sebelum kita ini kata-katanya ada grafik, ada fungsi lagi eksponen ya. Nah, jadi sebenarnya matematika peminatannya biasanya siswa tuh ngerasa lebih sulit. Nah, kenapa? Karena ini emang lebih mendalam gitu nak ya, lebih mendalam. Oke, nah jadi pertama kita akan bahas dulu grafik. Nah, grafik biasanya kalau itu di sekolah itu paling sering digunakan grafik apa? Iya, nah grafik grafik Cartesius ya, diagram Cartesius itu paling sering digunakan. Nah, grafik yaitu diagram ya, diagram Cartesius. Nah, diagram diagram Cartesius kalau nggak salah Ustadz gini ya. Nah, jadi diagram Cartesius ini biasanya ciri-cirinya ada, nah, ada sumbu X ya. Nah, di mana yang horizontal ini disebut sumbu X. Nah, sedangkan yang vertikal ini disebut sumbu Y. Nah, kalau vertikalnya itu ke atas ya, vertikal ke atas bagian ini biasanya positif dia, nah makin ke atas makin besar. Tapi kalau yang ke bawah nih ya, yang ke bawah, nah ini bernilai negatif. Nah, titik tengah ini biasanya bernilai nol. Misal ya, dia tergantung skala, misalnya satu 2 3 dan seterusnya. Di sini untuk sumbu X 1 2 3 dan seterusnya. Kalau di sini negatif nak, min 1 min 2 gitu ya, dan seterusnya. Ini juga sumbu Y negatif. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Nah, dulu apa mungkin matematika wajib ada belajar persamaan linier ya. Persamaan linier pasti ada grafiknya gitu ya. Nah, jadi kalau misal nanti ada soal gitu ya, ada soal, oh tentukanlah titik misalnya. Nih Ustadz ajarin dulu nih sebelum masuk ke ini. Oh, titiknya misalnya 2,3 gitu. Misal titik A itu 2,3. Mana 2,3 Ustadz? Maka kita lihat dia nggak ditulis nak, tapi kita langsung tahu yang ini itu sumbu X, yang ini sumbu Y. Berarti 2,3 X-nya positif 2. Mana 2? Ini dia nak 2. Mana 3? Nah, 3 nih Y. Ini 3. Maka tariklah garis putus-putus gitu nak ya. Nah, maka inilah titik A tadi, yaitu 2,3. Oh, ada lagi misalnya. Misalnya apa? Misalnya titik B ya. Titik B. Nah, titik B letaknya di mana? Ayo, misalnya titik B. Ustadz yang negatif coba. Oke, min 2,3 misalnya. Nah, min 2,3. Di mana tuh Ustadz posisinya? Ya sama, kita lihat ini X. X-nya min 2. Mana min 2? Oh, kita buat warna yang beda nak ya, biar kelihatan gitu ya. Oke, X-nya min 2. X, ini sumbu X. Ini ya sumbu X nih berarti min 2. Oh, ini min 2. Terus Y-nya berapa? Plus 3. Oh, ini plus 3. Maka ditariklah garis putus-putus, dia lurus dia nak. Ini juga lurus. Nah, ini lurus ya. Nah, maka inilah titik B, yaitu min 2,3 gitu nak. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada grafik fungsi eksponen, kalau misalnya itu dia dalam pangkat, ini masih dalam sudut nah ya, untuk menggambar titiknya. Oh, mau tarik garis misalnya antara A dengan B, boleh tarik. Misalnya kita mau tarik nih, ini titik A, ini titik B tadi ya. Tarik nih, oh gini garisnya. Tunggu nak, tarik garis lurus. Ya, tarik garis lurus. Maka inilah titiknya. Oh, susah nih pakai ini. Oke, pakai ini aja. Kita coba nih. Garis lurus warna apa? Kuning. Oke, kita tarik garisnya. Nah, maka inilah dia garis menghubungkan antara titik A dan titik B gitu. Nah, jadi harus harus bisa nih ya.
menggambarkan gitu. Kecuali nanti kalau soalnya pilihan ganda, baru itu kita tinggal milih ya. Nah, oke, kita langsung nih masuk lagi ke materi utama kita, contoh. Nah, biasa ya, kita masuk ke materi utama lagi, ini mesti tentang membuat sudutnya ya. Oke. Misal ada soal ya. Nah, ada soal misalnya, atau langsung deh ke materi. Misalnya grafik fungsi eksponen ya. Jadi diketahui nih eksponennya ya. Eksponennya ditulis yaitu AB pangkat N. Nah, kemudian maka secara fungsi ya, secara fungsi eksponen, maka dia biasanya bentuknya dalam fx, nah, yaitu fx sama dengan AB pangkat X. Jangan bingung, fx ini sebenarnya Y. Nah, jadi nanti Ustadz, kan di grafik tadi ini sumbu X, ini sumbu Y Ustadz. Kan fx-nya mana Ustadz? Ingat nak, fx itu Y. Berarti Ustadz kalau fy, ya fy berarti X gitu. Gitu ya, itu cuman bahasa buku aja nak ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi gimana? Selanjutnya contoh ya. Nah, contoh nih. Contoh. Misalnya disuruh buatlah gambar dari fungsi ya fx sama dengan 2 pangkat x, yang sederhana dulu lah. 2 pangkat x ya, ini yang sederhana. Ini misalnya nih nomor 1 nih, yang paling sederhana ya. Coba gambarkan. Nah ya, disuruh gambar kita misalnya gambar grafik, misalnya gambarkan gitu ya. Nah, grafik, nah dari ini disuruh, nah dari ini gitu ya, fx yaitu sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita buat. Nah, jadi langkahnya itu ya, untuk membuat langkah pertama, kita tarik garisnya dulu. Oke, warna apa enak ya? Nah, kita misalnya ini, maka langkah pertama apa Ustadz ya? Jadi langkah pertama itu adalah langkah 1. Kurang terang, hitam. Nah, jadi jika disuruh buat gambar, maka langkah 1 yang mudahnya itu kita buat dulu tabel. Langkah 1 buat tabel. Nah, tabel apa? Tabel XY gitu ya. Nah, buat tabel XY. Gimana tabel XY-nya? Langsung aja nih, ini X, ini Y. Nah, tarik nih garis nih ya, tarik garis ke bawah. Start artikel ini buatnya. Tarik garis. Kemudian tarik lagi di sini. Tarik lagi di sini. Dan tarik kemari. Oke. Dah, kita mulai. Nah, kita mulai nih. Kita boleh nih, kita udah tahu nih, persamaan yang ditulis itu adalah disuruh ini nak. Apa itu? Yaitu fx adalah 2 pangkat x, alias apa nih nak? Alias y sama dengan 2 pangkat x gitu. Nah, gimana nih? Misalkan aja, misalnya kita misalkan dulu nih. Nah, kalau Ustadz misalkannya itu ada min, ada 0 gitu ya. Jadi biar dapat ketiganya. Misalnya Ustadz misalkan x-nya min 1 ya. Ustadz misalkan. Maka masukkan nih. Ini kan x nih keterangannya nak. Ini x. Maka masukkan nak. Masukkan. Apa yang dimasukkan Ustadz? Ke persamaan ini persamaan ini gitu. Jadinya apa? Maka jadinya Y sama dengan 2, X-nya ganti nih dengan min 1, maka 2 pangkat min 1 gitu nah. Nah, berapa nih 2 pangkat min 1? Ayo,
Ingat sifat tadi, jika bilangan berpangkat dipangkatkan dengan min n, maka jadi 1/a pangkat n. Itulah kenapa Ustadz tadi kasih penekanan pengulangan. Maka ini jadinya apa Ustadz? Jadinya 2 pangkat min 1 menjadi 2, berapa nih? Jadi 1/2 gitu. 1/2 pangkat 1 alias 1/2. Maka ini nah yang ini, nah setengah ini taruh nih kemari. Maka ini jadi setengah gitu ya. Oke, ini setengah. Nah, paham sampai sini? Paham ya kira-kira? Nggak paham nanti tanya sama Ustadz ya. Oke, kita lanjut. Berarti nah ini tadi min 1 ya, di sini min 1, maka di sini jadinya setengah gitu. Nah, oke. Nah, kita coba lagi nih. Nah, ini yang pertama tadi. Coba nih yang kedua. Ustadz coba angka 0 ya. Ustadz coba angka 0. Maka jadi apa? Maka Y sama dengan 2 pangkat 0. Ingat sifat eksponen tadi, bilangan berpangkat dipangkatkan dengan 0, maka menjadi berapa? Ayo. Iya, berapapun bilangan dipangkatkan dengan 0 menjadi 1. Nah, maka ini 1 gitu ya. Lanjut Ustadz. Oke, nomor 3. Misalnya X yang 1 Ustadz. Maka jadinya apa? Maka Y sama dengan 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2. Maka ini 2. Oke, satu lagi 4. Kita coba 2 deh. Maka kalau 2 jadi berapa? Maka Y sama dengan ya 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4 gitu ya. Maka ini 4. Nah, kita lanjut nih. Oke, oh ini nggak sampai nih garisnya. Kita panjangin lah. Oke, yang kelima misalnya Ustadz coba angka 3 deh. Maka jadinya berapa? Maka Y 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka ini jadinya gitu. Nah, maka langkah 1 selesai nih untuk menjadi amunisi atau senjata kita buat grafik. Maka baru nih masuk kita langkah buat grafik ya. Nah, yuk kita buat grafik. Nah, untuk buat grafik ya, Ustadz coba deh ambil ini ya biar rapi ya. Nih, oke. Kita buat nih grafiknya. Ini dia. Oke, kita buat grafik. Nah, ya, buat grafik. Kalau di ini ya, apa tuh? Nanti kalau ya buat tugasnya pasti bisa pakai kertas grafik boleh, tapi boleh juga pakai kertas biasa, tapi ya pandai-pandai nih buat skalanya ya nak ya. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat nih langkah 1 dulu. Ya, kita coba nih langkah 1. Kita coba nih. Nah, nih yang 1 nih. Baris 1. Nah, ini dia. Dimana X-nya min 1. Oh, kita tarik garis dulu nak. Tarik garis dulu ya. Kita tarik garis dulu. Biar tahu kita tuh hasilnya ada negatif ya. Oke, kita misalkan di sini aja ya. Nah, ini misalnya sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Kemudian ke samping sumbu X. Misalnya ini sumbu. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y ke atas. Ini sumbu X. Nah, jadi kita lihat nak, X-nya min 1. Ini mau skalanya berapa nih? Ya buat dulu tentukan. Oh, misalnya ini Ustadz ambil skalanya ini 2 kotak 1 ya. Nah, misalnya nih min 1 X, berarti X min 1. Oh, berarti di sini ya. Nah, ini dia tergantung pandai-pandai buat skala nak ya. Ustadz ambil 1 kotak ini setengah, maka ini
Ini jadinya nih, ini 1 gitu nak. Ya, ini 1, ini 2, ini 3. Maka ini min 1, min 2 gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. X-nya nilainya min 1. Nah, berarti min 1 X, ini sumbu X nih yang horizontal nih. Nah, ini sumbu X nih. Rapi Ustaz nih. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya nih, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Maka kalau dibilang X min 1, ya ini nih min 1 di sini nih. Nah, Ustaz buatnya di sini min 1, ini min setengah gitu ya. Maka ini titiknya. Kemudian kalau X-nya min 1, Y-nya setengah. Oh, ini ya. Nah, Ustaz buat ini misalnya ini 1. Ya, oh, maka kalau setengah ini satu, misalnya Ustaz misalkan ini 1, berarti setengah di mana nih? Iya, setengah tuh di sini ya. Kalau ini 1, maka setengah di sini nih, setengah nih. Maka titiknya sempit ya. Inilah titiknya nih. Ini titiknya. Oke. Maka titik min 1, setengah ini dia. Ya, ini titik 1. Kemudian yang kedua nih, 0,1. 0,1 ini kayaknya terlalu kecil lah. Nah ya, kalau Ustadz buatnya itu terlalu sempit. Oke, kita gedein deh. Ya, kita gedein nah ya. Nah, min 1 kita ambil skala Ustadz besarin nih. Ustadz besarin garisnya. Maka kalau kita besarkan, ini kita panjangin lagi. Maka ini 1 lah ya. Maka ini min 1, ini 1, ini setengah. Oke, berarti min 1, setengah ini titiknya. Oke, mana merah nih? Ini titiknya. Ini titik min 1, setengah, ini titik 1. Kemudian apa lagi? Titik 2 nih. Nah, ini titik 2. Titik 2. Titiknya apa? 0,1. Oke, 1 di 0, 1 di 1. Maka inilah titiknya nih yang kedua ya. Kemudian titik yang ketiga 1,2. Berarti X-nya bernilai 1, berarti di sini ya. Nah, mana nih? Nih. 1. Ini 1 ya. 1,2. 2 di mana? Nah, ini 1 berarti 2 di sini nih. Nah, ini 2. Berarti titiknya ini. Nah, kita lihat garisnya. Maka ini adalah titik 1,2. Nah, ini yang ketiga. Ini 1,2. Ini 0,1. Ini min 1, setengah gitu ya. Dah, lanjut yuk. Nah, kita lanjut yang keempat. Nih 2,4 berarti 2. Di mana 2 nih? Oke, ini 1, maka 2 di sini ya kan? Nah, ini 2. 2,1 berarti 1 di sini. Kakak udah dapat nih titiknya. 2,1. Nah, ya 2,1 ini dia titiknya nak. 2,1. Ini titik yang keempat. Titik yang terakhir, yang kelima 3,8. 3,8 nih. Nih 2,5 di sini. 3,8. 8. Oh, jauh nih 8 ya. Jauh nih ke sana nih 8. Kita misalkan aja lah ini 2 ya. Ini 1, ini titik. Ini titik 2 gitu ya. Maka di sini 3. Kita misalkanlah 8 di sini ya. Maka inilah titiknya. Oke. Nah, jadi apa nih kejadiannya nih nak ya? Maka kalau misalnya kita mau buat garisnya min 1 ya,
Jadi kalau kita mau lihat grafiknya tuh kita cek dulu nih, ini betul tuh nggak, min 1 dengan setengah ya, terus 0 dengan 1, 1 dengan 2. Oke, sepertinya nih ada silap dikit nah ya, kayaknya yang di keempat nih, kita salah nih taruh angkanya, kita ulang ya. Nah, kita perbaiki yang di 4 ini, sepertinya ada kesalahan karena grafiknya dia itu harus bisa ditarik lurus ya. Yang keempat kita perbaiki dulu. Nah, ini dia nih. Nah, yang keempat ditulis itu ya. Yang keempat itu ditulis 2,2, berapa tuh? 2,4. Nah, ya Bu. Itu ditulis 2,4. Berarti 4 di mana nih? Ini 1 tadi kan? Ini 1. Ini setengah 1, 1 setengah, ini 2. Maka ya, ini 2. Maka ini 3 ya. Ini 2, 2 setengah, ini 3 ya. Maka 3 setengah, ini 4. Oh, di situ. Inilah titik 4 gitu ya. Maka inilah dia nih titiknya. Nah, dia kalau kan kalau gambarnya dia tuh tidak bisa ditarik lurusnya itu seperti bentuk parabola atau garis lurus gitu ya, maka kita ada yang salah dalam menentukannya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima lebih ke atas lagi, maka kita tinggal tarik nih nak garisnya. Maka grafiknya gimana Ustadz? Kita buat warna kayak oranye, tinggal kita tarik nih, maka ginilah di grafiknya yang merah-merah tadi. Iya, ginilah grafiknya nak, berbentuk. Start ulang. Nah, tarik nih garisnya nih. Oke. Ya. Tarik garisnya. Nah, gini ya. Nah, inilah gambar dari grafik untuk persamaan 2 pangkat X. Nah, gitu. Jadi makin besar dia, makin ke atas dia melengkung grafiknya ya. Oke, ini untuk grafik 2 pangkat X. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Lanjut kembali. Sekarang kita coba gambar grafik yang kedua ya, yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah fx. Nah, misalnya nih kita buat apa, ayo? Kita buat fx sama dengan oke, rumus yang baru. Apa ya? Kita coba 3 dikali 2 pangkat X. Nah, ini tadi paling sederhana nak. Sekarang kita coba nih 3 pangkat 2 fx 3 pangkat 2x gitu ya. Oke, kita coba. Ini udah nggak muat ya, ke bawah lah kita coba. Berarti grafik kita mau buat grafik fx 3 kali 2 pangkat X ya. Nah, cara pertama seperti tadi nak ya. Apa Ustadz? Buat dulu langkah 1 ya. Nah, langkah pertama yaitu buat tabel ya, tabel. Oke, mari kita buat. Kita gunakan aja lah nak tabel yang sama angkanya seperti di atas sehingga kita bisa narik kesimpulan gitu ya. Kita buat nih. Nah, 1, 2, 3,
Oke, kita masukkan. Nah, ini X ya. Ups. Nah, ini adalah tabel X, ini adalah Y. Ini untuk X, ini untuk Y. Kita masukkan angka yang sama. Ya, langkah 1 misalnya kita masukkan min 1 ya. Maka dengan sifat ini ya, dengan sifat ini Y-nya berapa? Oh, ingat nak, fx-nya adalah 3 kali 2 pangkat X, ini adalah Y, maka 3 kali 2 pangkat X. Kita masukkan nih. Oh, yang kejadian 1 itu min 1. Nah, kejadian 1 min 1, maka ini jadinya 3 kali 2 pangkat min 1. Nah, lebih ekstrim lagi kan? Iya Ustadz, lebih ekstrim lagi. Maka jadinya apa? 3 dikali 2 pangkat min 1. Ya, ayo sifat-sifatnya masih ingat? Maka jadinya 3 dikali ini, ingat sifat tadi, jadinya 1/2. Maka ini adalah apa nih? 3/2. Nah, berapa 3/2? 1/2 gitu ya. Nah, itu. Oke, berarti kalau X nya min 1, maka Y nya berapa? 1,5 gitu. Oke, yang kedua tadi kita coba 0 ya, 0. Maka berapa nih kalau ininya 0 gitu? Nah, berapa nih? Maka masukkan 3 kali 2 pangkat 0. Bilangan berpangkat dipangkatkan dengan 0, 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Maka ini 3 nak. Ini kita nggak kilaf nak. Min 1, 2, setengah, 3. Iya betul ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. 1. Oke, kita cari Y nya. Maka Y 3 kali 2 pangkat 1 alias 6. Maka ini jadi 6. Yang keempat, kalau di sini 2, jadi apa nih? Maka menjadi Y 3 kali 2 pangkat 2. Maka 3 kali 4. Berapa 3 kali 4 nak? Ya betul, 12 ya. Maka di sini jadinya 12 nak gitu. Dan seterusnya kamu dicari lagi. Nah, ini adalah udah dapat nih. 4 aja deh biar cepet ya. Ini 12. Maka kita buat nih grafiknya. Kita buat yuk grafiknya. Kayaknya nggak mau lagi ya. Kita buat grafik untuk ini. Karena ini udah, maka langsung saja ya. Nah, ini dia nak, lanjut kita buat grafiknya. Maka kalau kita lihat grafiknya ini atau mau kita buat gabung aja sama yang tadi? Nggak usah deh. Oke, maka jadinya apa? Kita buat dulu nih sumbu X dan Y nya. Oke, sumbu X dan Y kayak tadi juga nak. Ini sumbu X ya. Nah, yang ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke, kita lanjut. Nah, kasus 1. Ini ditulis di mana X-nya min 1. Maka kita buat di sini nih min 1. Oke, ini dia nih min 1. Maka kalau X-nya min 1, Y-nya min 1/2. Oh, 1/2 di sini. Ya, ini 1,5. Maka titiknya di mana? Ini dia titiknya nih. Nah, inilah titiknya. Kemudian yang kedua 0,3. Kenapa? X-nya 0, Y-nya 3. 0 di sini, 3 di sini. Maka dapat nih titiknya nih. Nah, inilah 0,3. Ya, oke, yang kedua selesai. Yang ketiga 1,6. Berarti di sini 1, 6 nih. Ini aja 3 tadi ya. Ini 3. Maka 6 di mana nih? 6. 1
kan, 1,5, 3, ya kan? Oh, 2 kali ini dah. Berarti di sini 6. Maka di sini nih titik 6 nih. Di sini titik 6. Kemudian 2,12 12 ke atas lagi nak ya. 2,12. Oke. Kita bilanglah di sini. Maka kita tarik garis nih, maka grafiknya apa? Inilah dia grafiknya. Ya, nah ya. Ini kesana terus nih kok dibuat percobaan grafiknya. Melengkung dia nak. Nah, ini adalah grafik untuk apa? 3. Nah, 3 dikali 2 pangkat X. Apa bedanya nih sama grafik yang sebelumnya gitu ya? Apa bedanya nih? Oh, dari kelengkungannya gitu nak ya. Oke. Nah, mungkin hari ini Ustadz Padai sampai di sini. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang Ustadz berikan ya. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.